Keadaan di rumah sakit terasa begitu tegang dan haru. Di ruang perawatan yang diselimuti aroma obat dan suara alat medis, tubuh Pak Pramana terbaring lemah di atas ranjang. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka akibat kecelakaan yang terjadi ketika niat buruknya justru berbalik menimpa dirinya sendiri. Tak ada yang menyangka, sosok yang selama ini begitu keras kepala dan penuh kebencian terhadap Mirsa, kini berada di ambang hidup dan mati. Buk Desi dan Mirsa, meskipun menjadi korban dari rencana licik Pramana, justru yang pertama membawa pria itu ke rumah sakit. Langkah mereka penuh luka, tapi hati mereka masih menimpa rasa kemanusiaan. Buk Desi berdiri di sisi ranjang, menatap wajah mantan suami yang dulu pernah ia kenal sebagai lelaki penuh ambisi, namun kehilangan arah karena kebencian. Suaranya bergetar menahan emosi ketika ia berbicara di hadapan tubuh yang nyaris tak berdaya itu. Tanpa bisa menahan air mata, Buk Desi meluapkan semua perasaan yang selama ini terpendam. Ia menegur Pramana dengan kata-kata penuh kecewaan, mempertanyakan di mana hati nuraninya selama ini. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa begitu tega menyakiti darah dagingnya sendiri hanya karena ingin menutupi masa lalu dan menjaga gengsi keluarga. Suara tangis kecil terdengar di sela isak Desi dan ruangan itu terasa sepi, seolah waktu berhenti sejenak. Mirsa berdiri di belakang ibunya, matanya memerah menatap sosok pria yang selama ini menjadi sumber penderitaan. Ia tidak lagi menyimpan amarah, hanya kelelahan dan rasa iba yang tak bisa disembunyikan. Dan di tengah keheningan itu, perlahan, setetes air mata jatuh dari sudut mata Pramana. Dalam kondisi kritis dan tidak mampu berbicara, tangisan itu menjadi satu-satunya tanda bahwa hatinya masih hidup, bahwa di balik kesombongan dan kebenciannya selama ini, masih ada sisa penyesalan yang muncul di detik-detik terakhir. Momen itu menjadi titik balik yang menyayat hati. Tidak ada lagi amarah, hanya kesedihan mendalam dari dua orang wanita yang akhirnya melihat sisi rapuh dari pria yang selama ini mereka takuti. Dalam keheningan ruang perawatan itu, Mirsa menggenggam tangan ibunya, sementara Buk Desi hanya bisa berbisik lirih, berharap meski terlambat, hati Pramana sempat menyesal sebelum segalanya benar-benar terlambat. Hari itu menjadi titik balik yang paling menyentuh dalam hidup Pramana. Di tengah kondisi tubuh yang lemah, dengan napas yang tersengal dan pandangan mulai kabur, rahasia besar yang selama ini ia tutupi akhirnya terungkap. Ketika ia mengetahui bahwa Mirsa, perempuan yang selama ini ia sakiti dan anggap musuh, ternyata adalah anak kandungnya sendiri, dunia seolah runtuh di hadapannya. Seketika, semua kebencian, dendam, dan amarah yang selama ini ia pelihara berubah menjadi penyesalan yang dalam. Bayangan masa lalu berkelebat satu persatu di benaknya. Saat ia meninggalkan Desi tanpa pernah menoleh, saat ia mengabaikan tangisan seorang anak yang dulu sempat ia kira tidak penting, dan saat ia begitu tega menghancurkan hidup Mirsa tanpa sedikit pun belas kasih. Semua itu kini berbalik menjadi beban berat yang menghantam hatinya. Air mata mengalir di pipinya bukan karena rasa sakit dari luka fisik, melainkan karena hancurnya hati yang diselimuti rasa bersalah. Ia mencoba menggerakkan tangannya, ingin menggenggam tangan Mirsa, tapi tubuhnya terlalu lemah. Hanya tatapan matanya yang mampu menyampaikan segalanya. Sebuah permintaan maaf yang terlambat, sebuah pengakuan yang selama ini tertahan di dada. Di sisi ranjang, Mirsa menatapnya dengan air mata menetes tanpa henti. Ia tidak menyangka orang yang begitu membencinya ternyata memiliki darah yang sama dengannya. Sementara Buk Desi yang berdiri di antara mereka hanya bisa menunduk haru menyaksikan bagaimana akhirnya kebenaran yang selama ini disembunyikan terkuak di saat-saat paling rapuh. Ruang itu dipenuhi keheningan yang menyayat. Pramana menyesal hari itu juga.
Menyesal karena baru menyadari arti cinta seorang anak ketika semuanya sudah terlambat. Ia hanya bisa berharap, meski tanpa kata, bahwa Mirsa mau memaafkan dirinya sebelum waktu benar-benar memisahkan mereka untuk selamanya. Bagi Mirsa, kebenaran ini bukanlah akhir dari penderitaan, melainkan babak baru dari luka yang harus ia sembuhkan perlahan. Meskipun di dalam hatinya tersisa secercah harapan, rasa kecewa itu masih terlalu dalam untuk bisa terhapus dalam sekejap. Kekecewaan itu begitu dalam hingga sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saat kebenaran akhirnya terbongkar, ini mulai dari sabotase hasil tes DNA hingga intrik untuk memecah hubungan mereka, kini menjadi bahan bakar bagi Reza untuk melawan balik. Ia sadar bahwa kejahatan Pramana tidak bisa terus dibiarkan dan Mirsa terlalu sering menjadi korban dari permainan licik orang itu. Mirsa yang awalnya menahan tangis akhirnya tidak kuasa. Semua beban dan rasa sakit yang ia simpan selama ini seolah luruh dalam pelukan Reza. Di balik kesedihannya, muncul sedikit rasa tenang, perasaan bahwa masih ada seseorang yang benar-benar peduli, yang berani berdiri di sisinya meski dunia seolah menentang. Reza dalam hatinya berjanji akan menjadi perisai bagi Mirsa. Ia tahu jalan yang akan dihadapi tidak mudah. Pramana punya kekuasaan, pengaruh, dan keberanian untuk menghancurkan siapapun yang menghalangi niatnya. Tapi bagi Reza, tidak ada lagi alasan untuk mundur. Ia tidak hanya melindungi Mirsa sebagai seorang wanita, tapi juga membela kebenaran yang selama ini dikubur oleh kebohongan keluarga Pramana. Pelukan itu menjadi simbol awal dari perlawanan baru. Di saat semuanya tampak hancur, justru di sanalah cinta dan keberanian menemukan bentuk yang paling kuat. Reza tidak akan membiarkan Mirsa berjuang sendirian lagi. Mulai saat ini, apapun yang terjadi, mereka akan menghadapi semuanya bersama.